Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Devi Mesyarah Kafid dengan NIM 150122326 dari AB 46 Entre 3 akan mempresentasikan mengenai hasil survei kelayakan lokasi calon toko. Pertama-tama kita mulai dari definisi toko retail. Nah, toko retail sendiri adalah jenis usaha yang menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Nah, toko retail ini berfungsi sebagai perantara antara produsen atau grosir dan konsumen. Nah, toko retail itu menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah kecil. Nah, toko retail sendiri biasanya beroperasi dalam berbagai format. Ada yang kecil, juga ada yang besar, sehingga memiliki banyak cabang. Nah, sebelum kita menentukan lokasi retail, kita itu perlu melakukan survei lokasi secara langsung untuk memahami kondisi lingkungan sekitar, mengevaluasi potensi pasar dan permintaan konsumen, serta tantangan yang mungkin akan dihadapi ke depannya. Nah, alasan awal saya memilih lokasi ini untuk dilakukan survei secara langsung karena lokasinya terbilang strategis, dekat dengan pemukiman, pasar, stasiun, terus ada jasa ekspedisi juga, di mana tempat-tempat tersebut itu menjadi pusat aktivitas orang banyak dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini tuh ada kondisi lahan dan bangunan dari calon toko, di mana ini itu bangunannya dijual dan tanahnya sudah hak milik juga. Ini tuh 2 ruko yang dijadikan satu dan ada sekat di antaranya. Terus parkiran mereka juga di sini terbilang masih cukup sempit karena muat untuk 2 mobil dan 2 motor saja. Oleh karena itu kalau ketika kita memilih lokasi ini memungkinkan kita untuk merombak ulang untuk dijadikan retail. Nah, selanjutnya ada jalanan depan toko. Di sini jalanannya kalau menurut saya ketika survei secara langsung itu jalanannya terbilang bersih dan tidak kumuh. Terus untuk denah lokasinya, lokasi tempat yang kita pilih itu ada di dekat pertigaan di belokan gitu, tapi tidak pas di belokan, 2 rumah setelah belokan gitu. Dan lokasinya tepat berada di depan Donat Susu PSM. Selanjutnya ada denah bangunan. Karena keterbatasan akses untuk melihat denah bangunan dari dalam, jadi saya bisa menggambarkannya hanya seperti ini karena saya hanya bisa memperkirakan dari tampak depan rukonya saja, di mana lokasi tersebut terdapat 2 ruko yang dipisahkan dengan sekat tembok dan berada dalam satu tanah yang dijual. Dan ukuran tanahnya itu sekitar 257 meter persegi dan tanahnya sudah tanah hak milik. Di sini ada kondisi geografis dan demografis, di mana lokasi calon minimarket itu terletak di pinggir kota dekat dengan area pemukiman dengan kepadatan penduduk sedang sekitar 500 sampai 1000 kepala keluarga dan didominasi oleh keluarga muda dan anak-anak. Karena di situ banyak kontrakan juga, Pak. Terus hal ini tuh menunjukkan potensi yang baik untuk pengembangan usaha. Nah, status sosial mereka rata-rata penduduk situ itu menengah dan wilayahnya masih berkembang. Hal ini tuh memberikan peluang yang menarik untuk pelanggan mencari kemudahan dalam berbelanja meskipun ada kendala lingkungan dalam penggunaan ruang. Nah, tapi tantangan ini tuh bisa diatasi dengan cara merombak ulang bangunan sebelum dijadikan minimarket karena parkirannya cukup sempit dan juga lokasi tokonya kan 2 ruko dan masih ada sekat di tengahnya. Nah, akses lingkungannya juga mudah karena akses lingkungannya klaster yang mendukung arus lalu lintas pelanggan yang lebih ramai, terutama dari pegawai, dan di situ kan ada pabrik garmen ya Pak, jadi itu mendukung pegawai pabrik sekitar gitu. Nah, dengan penawaran produk yang relevan
dan terjangkau, minimarket ini tuh memiliki potensi menjadi pilihan utama bagi konsumen di area tersebut. Nah, selanjutnya ada lalu lintas dan akses kendaraan serta kondisi fasilitas toko. Nah, lokasi calon minimarket ini terletak di dekat pasar dan kecamatan Kiara Condong yang memiliki arus lalu lintas yang baik dengan dua arah jalan tanpa median yang leluasa meskipun tidak dilewati bus dan truk. Kepadatan lalu lintas ini akan meningkat pada jam 7 pagi hingga jam 10 pagi dan jam 4 hingga jam 8 malam. Ini menunjukkan potensi arus pelanggan akan tinggi pada jam-jam sibuk. Sementara kondisi lalu lintas yang sedang di luar jam sibuk tersebut tetap mendukung aksesibilitas terhadap toko retail. Nah, kedekatan dengan pasar, rumah makan, ekspedisi, serta keberadaan ATM BCA yang jaraknya dekat yaitu kurang dari 200 meter semakin meningkatkan daya tarik lokasi ini bagi konsumen. Nah, dengan faktor-faktor ini di lokasi ini berpotensi untuk menarik banyak pelanggan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Posisi dan profil terhadap pesaing terdekat. Nah, jarak lokasi calon minimarket dan pesaing terbilang sedang. Dengan pesaing utama berupa jaringan lokal, yaitu ada dua pesaing, ada Yomart dan Alfamart. Mereka saling berhadapan. Meskipun pesaing memiliki dua meja kasir dan menawarkan proporsi barang dasar yang seimbang, terdapat beberapa item yang tidak tersedia ketika saya masuk ke dalam sana. Hal ini itu menciptakan peluang bagi kita calon minimarket untuk memenuhi kebutuhan yang memang belum terpenuhi. Kepadatan antrian pada pesaing ini menunjukkan tingginya minat pelanggan di lokasi tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menarik konsumen ke minimarket baru. Nah, ini adalah gambar toko pesaing terdekat, yaitu Yomart sama Alfamart. Mereka itu saling berhadapan dan berseberangan. Nah, di sini ada denah toko pesaing terdekat, yaitu ada Yomart dan Alfamart. Kalau Yomart sendiri itu terdapat 8 gondola, jadi ketika saya masuk ke toko itu, saya merasa agak sempit dan pengap, terus lampunya juga remang-remang, Pak. Jadi kurang nyaman aja kalau kita melihat barang atau lagi milih-milih kebutuhan pokok kita. Nah, selanjutnya itu ada Alfamart. Nah, penataan ruang Alfamart ini jauh lebih better lah dibandingkan Yomart ketika saya masuk. Mereka itu terdapat 5 gondola dan akses ruangnya tuh benar-benar nyaman banget kalau menurut saya, dan lampunya benar-benar terang banget, Pak. Kan saya datang di malam hari ya, lampunya terang banget. Jadi saya nyaman banget buat milih-milih produk yang ada di sana. Namun terdapat beberapa item yang memang tidak tersedia di Alfamart namun ada di Yomart gitu. Untuk harga dari kedua pesaing ini tuh harganya mirip-mirip ya, hampir sama kayak misalnya Indomie di 6.000. Cuman beda beberapa ratus perak aja, Pak. Nah, selanjutnya ada penilaian berdasarkan jumlah poin bintang yang diperoleh menunjukkan bahwa lokasi calon toko masih layak untuk dijadikan minimarket, yaitu dengan perolehan poin bintang sebanyak 73, dan tempat lokasi juga cukup ramai oleh penduduk yang berlalu lalang, apalagi pada saat jam 4 hingga jam 8 itu puncaknya. Di sana juga dekat dengan beberapa fasilitas seperti pemukiman penduduk, terus jajanan kaki lima, terus ada rumah makan juga, terus ada dekat dengan stasiun kereta api, pasar, dan juga ada bank, yaitu Bank BCA. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis dari data yang diperoleh dengan nilai 73 poin bintang menunjukkan bahwa calon toko ini masih layak dijadikan minimarket. Nah, lokasi tempat ini memiliki potensi untuk menarik calon pelanggan. Lokasinya strategis
sehingga memberikan peluang untuk konsumen dalam menjangkau produk lebih banyak. Selain itu, di sana itu padat penduduk dan kecenderungan belanjanya aktif, yaitu seminggu sekali, membuat adanya permintaan yang kuat terhadap produk yang akan ditawarkan. Namun, karena terdapat dua pesaing di sekitar calon minimarket ini, kita perlu menciptakan keunggulan yang kompetitif dan berbeda dari dua pesaing tersebut. Keunggulan tersebut yaitu yang tidak dimiliki oleh pesaing tersebut gitu.